Bismillahirrahmanirrahim. An Uthman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadirin yang berbahagia, kini sampailah pada acara yang sangat ditunggu-tunggu. Saya di sini berdiri akan memandu jalannya wisuda juz amma. Mohon perhatiannya, wisuda juz amma akan segera dimulai. Namun sebelum itu diharapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Sarimin dan Ustadz Ilhamah agar menaiki panggung kehormatan. Baik, inilah wajah-wajah wisudawan wisudawati juz amma Miftahul Mubtadiin. Akan saya bacakan satu persatu, dan agar kepada peserta wisudawan wisudawati juz amma 30 menaiki panggung kehormatan. Yang pertama, Saudara Rifkil Amin. Putra dari Bapak Mas Duki dan Ibu Mumaizah. Kepada kedua orang tua dari Saudara Rifkil Amin agar menaiki panggung kehormatan. Kepada ayah dari Rifkil Amin, Bapak Mas Duki dan Ibu Mumaizah agar menaiki panggung kehormatan. Baik, peserta yang kedua, Imam Nawawi, putra dari Bapak Irsyad dan Ibu Imam agar menaiki panggung kehormatan. Kepada Bapak Irsyad dan Ibu Imam agar menaiki panggung kehormatan. Baik, untuk yang selanjutnya, Siti Qorirul Aini, putri dari Bapak Abdul Basit dan Ibu Siti Hawa. Kepada orang tua dari Siti Qorirul Aini agar menaiki panggung kehormatan.
Peserta yang keempat, Denis Sandy Amelia. Putri dari Bapak Matori dan Ibu Fusia, agar menaiki panggung kehormatan. Serta yang kelima, Imro'atul Karimah, putri dari Bapak Mathari dan Ibu Sulaimah, agar menaiki panggung kehormatan. Untuk yang selanjutnya, Faur Rahmah, putri dari Bapak Monon dan Ibu Rohani, kepadanya agar menaiki panggung kehormatan. Untuk peserta yang selanjutnya, Nailur Rahmah, putri dari Ustadz Sarimin dan Ibu Fauza, kepadanya agar menaiki panggung kehormatan. Untuk yang selanjutnya, Mutmainnatus Solehah, putri dari Bapak Ridhoi dan Ibu Soimah, kepadanya agar menaiki panggung kehormatan. Peserta yang selanjutnya, Khairiyah, putri dari Bapak Abdul Khalik dan Ibu Siti Aminah, kepadanya agar menaiki panggung kehormatan. Peserta yang selanjutnya, Fitria, putri dari Bapak Syarifuddin dan Ibu Naimah, kepadanya agar menaiki panggung kehormatan. Untuk yang selanjutnya, Atika, putri dari Bapak Hanafi dan Ibu Guaimah, agar menaiki panggung kehormatan. Najwa Alia, putri dari Bapak Ihsan dan Ibu Rohaya,
kepadanya agar menaiki panggung kehormatan. Untuk Rifkil Amin dengan jumlah hafalan 34 surah. Alamat kalian Imam Nawawi 37 surah. Alamat Kensian Siti Qarirul Aini 36 surah dan 27 ayat. Alamat Kedungan. Denis Sendi Amelia 37 surah. Alamat Murleke. Imro'atul Karimah 37 surat. Alamat Nandalem. Faur Rahmah 37 surat. Alamat Kedungan. Nailur Rahmah 37 surat. Alamat Kedungan. Mutmainatus Sholihah 37 surah. Alamat Nandalem. Khairiyah 37 surat. Alamat Nandalem. Fitriyah 35 surat. Alamat Tekoh Telok. Atika 35 surah. Alamat Murleke. Najwa Alia 35 surah. Tekoh. Alamat Tekoh Telok. Inilah wisudawan wisudawati Juz Amma pada tahun 2022 Masehi. Inilah wajah-wajah calon pemimpin di masa depan yang mana berlandaskan dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul beserta dengan hadis-hadis Al-Karim. Inilah wajah-wajah yang akan menghiasi di masa depan menjadi calon-calon pemimpin pembesar yang akan membawa umat Islam. Inilah nantinya yang akan menggantikan calon-calon ulama, calon-calon bunyai, calon-calon kiai, dan calon-calon ustadz serta ustadzah di masa depan dengan segudang prestasi, mengorbankan dengan segala rasa lelah, mengorbankan waktu, jiwa, raga untuk mengabdi dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Inilah wajah-wajahnya. Mari kita lihat satu persatu dan memohon kepada Allah agar dilancarkan segalanya dan serta diberikan segala rasa kasih sayang yang Allah limpahkan. Baiklah, inilah prosesi wisudawan wisudawati Juz Amma. Maka kita akan beranjak pada acara yang selanjutnya, yaitu di mana kita akan menguji satu persatu wisudawan wisudawati akan hafalannya yang sudah dipegang atau yang sudah dihafalkan selama ini. Untuk kepada wisudawan wisudawati dipersilahkan untuk duduk di tempat.
Untuk orang tuanya tidak. Kepada para wali diharapkan tidak turun dari panggung kehormatan agar menemani putra dan putrinya. Baiklah, di sini saya akan membacakan pertanyaannya untuk wisudawan wisudawati agar menyimaknya dengan seksama, dan bagi yang tahu jawabannya dari soal yang akan saya berikan, silakan tunjukkan diri kalian. Fahim? Baiklah, soal yang pertama akan saya bacakan, silahkan disimak baik-baik. Lanjutkan ayat berikut. Illalladzina amanu ghairu mamnun. Termasuk surah apa dan termasuk ayat yang keberapa? Adakah yang ingin menjawab soal dari yang saya berikan? Baik, saya ulangi sekali lagi. Illalladzina amanu ghairu mamnun. Oh, baiklah. Di situ ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Subhanallah. Kalau boleh tahu ini termasuk surah apa? Al-Insyiqaq. Ayat keberapa? 25. Subhanallah, tepuk tangan. Siapa namanya? Ifaur Rahman. Ifaur Rahman. Subhanallah sekali ya. Sangat-sangat luar biasa. Baiklah, kita akan menuju pertanyaan yang kedua. Silahkan yang disimak baik-baik. La a'budu ma ta'budun. Termasuk surah apa dan kenapa alif lamnya dibaca panjang? Apa biasa dibaca panjang? Mengapa kok dibaca panjang alif lamnya? Adakah yang bisa menjawab dari pertanyaan? Baik, sebutkan nama terlebih dahulu. Termasuk surah apa? Siapa namanya? Khairiyah. Khairiyah. Baik. Termasuk surah apa Khairiyah? Surah Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Kalau boleh tahu mengapa alif lamnya dibaca panjang? Karena bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu apa sih? Ialah mad tabi'i bertemu menjadikan kalimat. Ialah mad tabi'i bertemu dengan Jadikan kalimat. di lain kalimat. Subhanallah. Sangat cerdas sekali. Beri tepuk tangannya. Baik, berlanjut pada soal yang ketiga. Ada berapakah ayat dalam surah Al-Humazah? Dan coba bacakan
ayat kelima. Mungkin di sini ada yang bisa jawab? Baik. Perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dani Sandia Amalia. Ada berapakah ayat dalam surah Al-Humazah? Ada 9. Ada 9. Coba sekarang sebutkan ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Narullahil muqaddam. Dari ayat yang dibacakan baru saja, tolong diuraikan bacaan apa saja sih? Ada 6. 1 matabi'i, 2 ra' tafhim, 3 lafdzul jalalah tafhim, 4 matabi'i, 5 al-qamariyah, 6 matabi'i. Subhanallah, sangat cerdas sekali. Untuk pertanyaan yang keempat, silahkan didengarkan baik-baik. Dalam lafaz waqtarib, manakah yang termasuk bacaan qalqalah? Sebutkan apa saja yang termasuk huruf qalqalah dalam lafaz tersebut. Silahkan, mungkin ada yang bisa jawab. Perkenalkan, nama saya Imam Nawawi. Baik, Imam Nawawi. Dalam lafaz waqtarib, manakah yang termasuk bacaan qalqalah? Yaitu di lafaz waqa dan di lafaz riba. Lafaz waq dan rib. Sebutkan apa saja yang termasuk huruf qalqalah dalam lafaz tersebut. Ada 2, yaitu qaf dan ba. Qaf dan ba. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, termasuk ayat keberapa kira-kira? Yaitu ayat ke-19. Ayat ke-19. Baiklah. Sangat-sangat cerdas ya, Bu. Kalau sekolah di Miftahul Mubtadiin, anaknya akan sangat-sangat cerdas seperti ini nantinya. Baiklah. Soal yang kelima. Pada lafaz wa innahu ala dzalika lasyahid, ada berapa bacaan dalam lafaz tersebut dan tolong diuraikan. Adakah yang bisa menjawab? Baik. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nailur Rahmah. Nailur Rahmat. Baik, pertanyaannya, pada lafaz wa innahu ala dzalika lasyahid, ada berapa bacaan dalam lafaz tersebut dan tolong diuraikan. Ada 6. 1 gunna, 2 matsila qasira, 3 matabi'i, 4 matabi'i, 5 matarid li sukun, 6 qalqalah kubra. Subhanallah, bisa menguraikan tajwid satu persatu dari ayat yang dibacakan, Bu. Sangat subhanallah sekali ya. Apa yang dimaksud dengan gunnah? Mendengungkan bacaan nun tasdid dan min tasdid. Dan yang terakhir, ada berapa huruf gunnah? Ada 2. Apa saja? Inna, mimma. Baik, subhanallah. Tepuk tangan lagi, Bu. Sangat subhanallah ya. Anak seusia dini sudah bisa membaca, menghafal, bahkan bisa menguraikan bacaannya sesuai dengan tajwidnya masing-masing. Itulah keunggulan dan kehebatannya ketika anak-anak ibu sekolah di Miftahul Mubtadiin. Baik, untuk soal yang keenam, kalla saufa ta'lamun. Kenapa pada lafaz tersebut mimnya dibaca panjang dan nunnya disukunkan? Adakah yang bisa menjawab? Baik, yang di ujung. Perkenalkan namanya. Nama saya Atika. Vita. Atika. Atika. Baik, Atika.
sawfa ta'lamun. Kenapa lafaz tersebut mimnya dibaca panjang dan nunnya disukunkan? Karena mad arid li sukun. Karena mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu apa? Yaitu mad tabi'i bertemu dengan huruf sukun karena wakof. Baik, mad tabi'i yang bertemu dengan huruf sukun karena adanya wakof. Dari ayat di atas termasuk surah apa? Surat At-Takasur. Surah At-Takatsur. Baiklah, tepuk tangan lagi Bu. Padahal yang saya bacakan ayat tersebut hanya sepenggal, tapi sudah sangat-sangat melekat bahwa ya ayat yang saya bacakan itu surah apa. Sudah sangat melekat sekali. Baik, soal yang ketujuh. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kenapa pada lafaz 'ailan A-nya dibaca panjang? Adakah yang bisa menjawab? Baik, yang di ujung tengah. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutmainatus Soleha. Baik, saya bacakan sekali lagi ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Kenapa pada lafaz 'ailan A-nya tersebut dibaca panjang? Karena bacaan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kenapa kok disebut dengan mad wajib muttasil? Karena mad tabi'i bertemu hamzah di satu kalimat. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat. Apa yang dinamakan mad wajib muttasil? Lebih memanjangkan suara mad tabi'i ketika bertemu hamzah di satu kalimat. Baik. Kira-kira berapa sih panjangnya mad wajib muttasil ketika membaca? Kira-kira 2,5 alif 5 harokat. Baik, 2,5 alif 5 harokat. Baik, soal yang terakhir. Ada berapa ayat dalam surah An-Naba? Perkenalkan, nama saya Qorirul Aini. Qorina Aini. Ya. Qorirul Aini. Oh, Qorirul Aini. Baik, ada berapa ayat dalam surah An-Naba? Ada 40. Ada 40. Coba Aini bacakan surah An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban
حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق الله العظيم. Subhanallah. Beri tepuk tangannya. Lebih keras lagi. Baik, inilah wisudawan wisudawati juz amma. Saya akan memberikan informasi bahwa di Miftahul Mubtadiin ini anak-anak bisa menghafalkan Al-Quran dimulai dari juz amma. Ini sudah ada sejak tahun 2020. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak, cucu, cicit, tetangga jauh, saudara siapapun itu yang ingin menghafalkan Al-Quran, silahkan dimulai dari juz amma terlebih dahulu agar anak-anaknya dimasukkan ke Miftahul Mubtadiin. Sudah terbukti, baru saja kita saksikan bersama-sama bahwa anak-anak ini sudah sangat cerdas, dapat menebak ayat, surah, tajwid dengan sempurna. Maka diharapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak agar kita bersama-sama mendidik anak-anak kita menjadi sosok penghafal Al-Quran. Semoga wisudawan wisudawati dapat mengamalkan apa yang telah didapatkan dan dihafalkan, baik dari diri sendiri ataupun untuk orang lain dan sekitarnya. Proses wisudawan wisudawati sudah berakhir, maka diharapkan kepada wisudawan wisudawati beserta orang tua dari wisudawan wisudawati agar meninggalkan panggung kehormatan. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah seluruh rangkaian acara wisuda juz amma sudah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.